12 Strong adalah sebuah film action karya Nikolai Fugitsik, dibintangi antara lain oleh Chris Hemsworth, Michael Shannon, Michael Peria, Trevante Rhodes, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini menceritakan tentang penyerbuan Amerika ke Afghanistan sesaat setelah tragedi penyerangan gedung WTC 11 September 2001. Tentunya dari sudut pandang Amerika ya guys. Jadi sebenarnya film ini sangat sensitif karena akan menyangkut agama. Dan sekali lagi Mimin tegaskan bahwa Mimin hanya menceritakan sesuai alur filmnya saja ya guys. Dan film ini dari sudut pandang Amerika. Yuk kita mulai aja. Di awal film diceritakan beberapa serangan teroris terhadap Amerika dan tempat-tempat lainnya. Kemudian cerita dimulai dengan sebuah keluarga Kapten Mitch yang sedang merapikan rumahnya. Sepertinya sang kapten yang sedang cuti akan mengecat rumahnya. Hari itu adalah tanggal 9 September 2001. Lalu tiba-tiba di TV diperlihatkan sebuah berita tentang ditabraknya gedung WTC oleh pesawat yang dibajak oleh kelompok teroris Al-Qaeda. Melihat itu, Kapten Mitch segera bergegas ke kantornya. Sementara itu di suatu tempat tampak sekelompok tentara yang sedang berlatih. Mereka belum mengetahui kabar itu. Mereka menunggu jemputan untuk kembali ke markasnya. Tampak beberapa pesawat tempur yang terbang sangat rendah. Sementara itu di markas Angkatan Darat tampaknya semua orang sedang sangat sibuk. Kapten Mitch sudah sampai di kantornya. Ia segera menemui atasannya yaitu Kolonel Max Bauer. Kolonel Bauer mengatakan kenapa ia tak memakai seragam, dan Mitch mengatakan bahwa ia sedang cuti. Lalu Kolonel Bauer mengatakan kepada Mitch untuk segera pergi, karena saat ini semua orang sedang sibuk. Mitch menanyakan siapa dalang di balik serangan itu. Dan Kolonel Bauer mengatakan bahwa serangan itu didalangi oleh kelompok teroris Al-Qaeda yang bersembunyi di Afghanistan. Lalu Kapten Mick meminta agar dikembalikan ke pasukannya. Tapi Kolonel Bauer mengatakan jika ia sudah tidak punya pasukan lagi. Ia telah menjadi pasukannya sekarang dan itu atas permintaan Mitch sendiri. Lalu Kolonel Bauer meminta Mitch agar segera kembali ke mejanya. Saat menuju ke ruangannya, Kapten Mitch bertemu dengan seluruh mantan anak buahnya. Mereka sedang menyaksikan berita tentang penyerangan gedung WTC itu. Lalu tampak mantan anak buahnya yang bernama Sersan Sam Diller yang sangat marah kepada Mitch karena telah meninggalkan kelompok pasukan mereka. Mitch mengatakan jika ia sedang berusaha untuk kembali ke pasukannya, tapi Kolonel Bauer menolaknya. Dan anak buahnya yang lain yang bernama Sersan Mayor Hal Spencer mengatakan, Kolonel Bauer tak akan menolaknya jika ia yang berbicara, asalkan Mitch belum menyerahkan suratnya. Lalu anak buahnya yang lain mengatakan jika tim mereka yaitu tim 5 siap untuk berangkat ke Afghanistan. Dan Diller mengatakan itu akan terjadi jika mereka masih memiliki Kapten Shallan. Dan Mitch membalas dengan mengatakan bahwa ia berjanji mereka pasti akan berperang ke Afghanistan. Lalu ia pergi. Ia ingin menemui Kolonel Bauer. Tapi ajudannya mengatakan bahwa orang itu sedang sibuk. Mitch pun kembali ke ruangannya dan menendang mejanya. Di sisi lain, Spencer sudah menghadap Kolonel Bauer. Ia merobek surat pengunduran dirinya. Ia mengatakan ingin agar pasukannya yaitu tim 5 berangkat ke Afghanistan karena mereka baru saja kembali dari sana. Tentunya di bawah pimpinan Kapten Mitch. Tapi Kolonel Bauer mengatakan jika mereka akan berangkat dengan kapten lainnya karena Kapten Mitch telah memilih untuk keluar sendiri demi meningkatkan karirnya. Lagi pula, Mitch tidak pernah berperang. Ia hanya memimpin latihan. Dan Spencer mengatakan jika mereka akan menjadi pasukan yang hebat jika dipimpin oleh kapten yang telah memimpinnya selama 2 tahun. Jika kau membubarkan tim ini, kau telah membunuh ular yang paling berbisa, Pak. Begitu katanya. Dan lalu Kolonel Bauer menemui Mitch. Ia mengatakan jika ia mendapatkan kembali pasukannya. Ia juga tak mempermasalahkan mejanya yang ditendang oleh Mitch.
karena itu bagus untuk meredam amarahmu. Lagi pula, kota akan membutuhkannya di medan perang. Mereka semuanya pun berpamitan kepada keluarganya. Ternyata, meskipun Spencer dapat menaklukkan Kolonel Bower, toh kenyataannya sangat sulit untuk berpamitan dengan keluarganya untuk pergi berperang. Namun tidak demikian dengan Diller. Istrinya sangat mendukungnya meskipun ia hanya berpura-pura tegar. Begitupun dengan Kapten Mitch. Istrinya hanya mau ia berjanji untuk kembali. Lalu pada tanggal 16 Oktober 2001, pasukan Kapten Mitch telah tiba di Uzbekistan, sebuah pangkalan militer Amerika berjarak 97 mil dari Afghanistan. Anggota pasukannya yang lain telah tiba terlebih dahulu. Mereka menyambutnya dengan gembira, dan ia pun segera melapor pada atasannya yaitu Kolonel Mulholland. 5 tim telah menghadap untuk interview kesiapan pasukannya. Kolonel Holland menjelaskan jika meskipun Bin Laden merupakan otak dari serangan itu, tapi tentaranya ada di Afghanistan. Artinya, jika tentaranya dihancurkan, Bin Laden tidak akan bisa apa-apa. Lalu Mitch menyela Kapten Holland. Ia mengatakan jika kuncinya terletak di kota Mazar-i Sharif. Jika kota itu berhasil direbut, maka Bin Laden akan kehilangan kekuatannya. Kolonel Holland memberikan waktu 6 minggu kepada Kapten Mitch untuk merebut kota itu. Kemudian Kolonel Holland juga mengatakan jika tugas mereka adalah membantu Jenderal Dostum. Ia menguasai segala medan yang ada di sana. Tapi Mitch mengatakan jika ia hanya butuh 3 minggu saja karena akan ada musim salju yang buruk di bulan November dan pasukannya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Rusia telah menuliskan itu, jadi mereka harus memperhatikan itu. Lagi pula, mereka akan membantu orang yang tidak mereka kenal. Jadi tidak benar-benar jelas apakah dia sekutu atau musuh. Dan juga ratusan pasukan telah bertempur di Afghanistan dan tak ada yang tinggal mengebom saja. Jadi pasti bohong jika ada yang mengatakan itu. Mereka harus bertempur sendiri, dan karena kejelian analisanya, maka Kolonel Holland kemudian memilih pasukan Kapten Mitch untuk memulai serangan. Kapten Mitch kemudian memberitahu seluruh pasukannya jika mereka telah terpilih untuk memulai serangan dan mereka semua senang. Ia menjelaskan kepada pasukannya jika misi mereka adalah membantu Jenderal Dostum untuk merebut kota Mazar-i Sharif, yang merupakan poros kekuatan pasukan Taliban dan Al-Qaeda di utara. Mereka kalah jumlah. Jenderal Dostum hanya memiliki 200 pasukan bayaran dan beberapa pasukan milisi. Sedangkan Taliban memiliki 50.000 pasukan. Mereka memiliki tank, roket, dan senjata berat lainnya. Bantuan terdekat buat mereka berjarak 9 jam perjalanan. Jadi mereka akan berperang sendiri. Dan malam harinya mereka pun berangkat. Dengan menggunakan helikopter, akhirnya Kapten Mitch dan pasukannya berhasil mendarat dengan selamat. Mereka masih harus menunggu tim penjemput mereka. Lalu tiba-tiba muncul 2 orang yang tidak dikenal dan mereka pun melumpuhkannya. Dan ternyata ada puluhan lain di belakang mereka. Mereka hampir saling tembak. Ternyata mereka adalah tim penjemput yang akan menghubungkan mereka dengan Jenderal Dostum. Di tempat peristirahatan, intel itu mengatakan jika di Afghanistan kini hanya tersisa 3 pasukan di bawah pimpinan Jenderal Dostum, Jenderal Atta, dan Jenderal Mohaqiq. Mereka saling membenci dan tidak mendukung satu sama lain. Mereka juga tidak saling membantu. Bahkan jika bertemu mereka akan saling berperang. Jenderal Dostum berasal dari Uzbekistan. Dia telah berperang dengan Rusia sejak umur 16 tahun. Dia tidak berbicara bahasa Inggris, hanya bahasa Tajik, Uzbek, dari Pashtun, yaitu bahasa orang Taliban, dan bahasa Rusia, bahasa yang juga dikuasai oleh Kapten Mitch. Dan mereka pun kini telah bertemu dengan Jenderal Dostum. Mitch memberikan oleh-olehnya berupa makanan kuda dan juga sebotol vodka. Sempat terjadi ketegangan karena Jenderal Dostum tampak tak menghargai Kapten Mitch. Ia juga tak mau menunjukkan di mana lokasi Taliban berada. Ia mengatakan jika mata pasukan Mitch adalah mata pembunuh.
dan dia menanyakan apa yang mereka bunuh. Mitch menjawab, jika kau ingin aku membunuh, bawa kami pada Taliban dan kau akan melihatnya. Dan mereka pun setuju. Dostum memberikan 6 ekor kuda kepada Kapten Mitch, padahal ia memiliki 12 anggota. Hingga ia pun harus membaginya. Mereka khawatir Dostum akan menjual mereka ke Taliban. Dostum mengatakan jika nyawa mereka dihargai 100.000 dan seragamnya 50.000. Tapi Spencer mengatakan jika Dostum ingin menjual mereka ke Taliban, ia akan memberikan 12 kuda, dan mereka pun menuju Goa Chobaki. Di sisi lain, tampak pemimpin Taliban yang bernama Mullah Razan sedang menanyai anak-anak. Ayah dan ibu mereka diikat dan ditodong peluru. Karena anak-anak itu dapat menjawab pertanyaannya, maka ibu itu ditembak di kepalanya. Ia marah karena memberikan pelajaran kepada anak yang masih di bawah umur 8 tahun. Sementara di pangkalan militer di Uzbekistan, Kolonel Holland menerima email dari Spencer yang meminta suplai untuk Dostum dan pasukannya. Ia mengatakan jika mereka kini terbagi menjadi 2 kelompok. Karena Dostum hanya memberikan mereka 6 kuda, dan Dostum bertempur dengan menggunakan kuda. Dan Holland tak percaya dengan apa yang didengarnya. Setelah perjalanan dengan menggunakan kuda yang melelahkan, kini pasukan Mitch dan Jenderal Dostum telah tiba di Goa Chobaki. Dostum mengatakan mereka akan berperang besok dan meminta pasukan Amerika untuk istirahat. Malam itu, Mitch dan Diller beristirahat, sementara beberapa orang lain berjaga. Dostum lalu datang dan mengatakan mengapa pasukannya berjaga. Pasukannya telah menjaganya karena mereka adalah tamunya. Tapi Mitch mengatakan bahwa mereka bukan tamu, tapi sekutu, dan begitulah mereka dilatih. Dengan tidak senang, Dostum mengatakan jika ia tak memiliki pasukan seperti Mitch, tapi ia hanya memiliki Tuhan. Dan keesokan harinya, Dostum memberitahu titik-titik Taliban berada dan meminta Mitch untuk mengebomnya. Tapi Mitch mengatakan jika itu terlalu jauh, ia harus tahu pasti lokasi Taliban. Dan Dostum mengatakan terlalu berbahaya jika mendekat. Ia kemudian menunjukkan kepada Mitch titik mereka di peta dan juga menelpon Razan. Ia mengatakan kepada Razan bahwa orang Amerika bersama mereka. Bicaralah agar mereka tahu itu adalah kamu. Dan Razan dan pasukannya membalas dengan caci maki. Mitch lalu menghubungi pesawat pengebom dan menunjukkan koordinatnya. Tapi ternyata bom-bom yang mereka jatuhkan jauh dari sasaran. Dan setelah dibom lagi, tapi tetap saja itu meleset. Sehingga membuat pasukan Taliban kini telah bersiaga. Mitch yang melihat itu menjadi tak sabar. Ia mengatakan jika ke situ bukan untuk main-main. Dan ia memutuskan untuk mendekat sendiri untuk memastikan koordinatnya. Dostum tampak tak percaya dengan apa yang dilakukan Mitch dan ia mengutus anak buahnya untuk menemaninya. Mitch segera memberikan koordinat barunya, tapi belum selesai ia mengabarkan mereka sudah diserang oleh Taliban dan pertempuran pun terjadi sembari ia memberikan koordinatnya. Dan setelah pesawat pengebom mendekat, mereka pun segera menjauh. Tapi setelah pasukan Taliban berhasil dikalahkan, Dostum justru menarik pasukannya. Ia mengatakan kepada Mitch jika mereka tak akan hidup lama di situ jika ia mengacuhkan perkataan Dostum. Mereka akan menyerang lagi besok pagi. Sementara itu, kini suplai yang diminta Spencer telah dikirimkan, tetapi koordinat mereka tidak sesuai sehingga suplai itu diambil oleh penduduk sekitar. Dan kini mereka harus membelinya dengan harga yang mahal untuk memiliki suplai mereka sendiri. Di sisi lain, Kolonel Holland mulai kehilangan kesabarannya karena menurut pengamatannya, Mitch dan pasukannya terlalu jauh dari sasaran selanjutnya. Ia bahkan berpikir jika ia telah salah pilih orang. Tapi Kolonel Bauer menjelaskan jika medannya memang mengharuskan begitu. Tapi Kolonel Holland mengatakan jika itu terlalu beresiko.
jika sampai pasukan Jenderal Dostum kalah, maka akan berakibat fatal. Dan dia mulai menyiapkan pasukan lainnya untuk menyerang. Dan keesokan harinya, Jenderal Dostum sudah kembali siap menyerang. Ia masih menunggu kabar dari keponakannya sebelum menyerang. Karena situasinya mudah sekali berubah. Banyak pasukan yang tiba-tiba menjadi musuh. Ia ingin memastikannya. Dan setelah mereka mendapatkan kabar, ia pun segera mulai menyerang. Ia meminta Mitch dan pasukannya untuk menunggu di tempat itu. Dan koordinat pun segera diberikan. Dostum maju dengan pasukannya. Mitch terus mengamati. Ia tak menyangka Taliban mengeluarkan senjata berat termasuk tank. Ia tak percaya Dostum tak mengetahui jalur suplai Taliban. Mitch segera menghubungi pesawat pengebom. Tapi mereka mengatakan jika bomnya sudah habis dan ia harus kembali ke pangkalan. Melihat itu, Mitch mau tak mau harus membantu Dostum. Ia mengatakan kepada Dostum untuk menarik pasukannya. Dostum! Dostum! We want their support! Fall back! Ow! You have a killer ass. I'm still, man. I'm fucking holding them. Jesus. Dalam serangan kedua itu, banyak sekali pasukan Jenderal Dostum yang menjadi korban. Mitch selalu mendekati Dostum yang sedang menelpon seseorang. Ia ingin memastikan apakah Dostum mengetahui medan perang itu dengan baik. Dan Dostum mengatakan kepada Mitch bahwa Mitch tak akan pernah memenangkan perang itu. Karena Mitch adalah seorang prajurit yang takut mati. Ia mengatakan jika Mitch harus menjadi seorang ksatria. Para Taliban itu datang untuk mati sehingga merekalah yang akan menang. Dan malam harinya saat Mitch sedang tidur, Dostum datang membangunkannya. Ia menunjukkan sebuah peta. Ia mengatakan jika ia paham medan perang itu. Ia tahu jalur suplai Taliban. Hanya saja waktu itu ia tidak menyangka persenjataan mereka. Dan keesokan harinya, Mitch segera mengumpulkan pasukannya. Ia menjelaskan medan perang yang akan mereka hadapi. Ia mengatakan jika bantuan pasukan Taliban akan melewati jalur Tianggi, yaitu sebuah celah sempit sepanjang 150 km. Tidak ada apapun di sana, hanya batuan yang tandus. Ia meminta harus ada relawan yang menghentikan bantuan untuk Taliban. Taliban akan menahan pasukannya sampai bantuan datang. Dan Diller kemudian mengajukan diri bersama Bennett dan juga Covert. Mitch kemudian menghubungi Spencer. Ia menanyakan apakah mereka memiliki kuda. Ia meminta Spencer dan rekan-rekannya untuk menyusulnya. Dengan mengendarai kuda, Spencer pun datang. Ia tampak sakit encok. Ia tak pernah berkuda sejauh itu. Dan perang pun dimulai. Kini Spencer menggantikan Diller sebagai pasukan pengintai. Mereka tak pernah menyangka Taliban sudah menunggu di belakang tembok dan di belakang tank. Dalam perang yang berlangsung sangat sengit itu, Dostum dan pasukannya berhasil memenangkan pertempuran. Kini mereka akan mengarah ke Mazar-i Sharif. Sebelum berangkat, Mitch mendapatkan sebuah email dari Menteri Pertahanan yang menanyakan kapan mereka akan ke Mazar. Dan Mitch menjawab, jika situasinya sangat berbeda, mereka harus menggunakan kuda untuk melawan sebuah tank. Dan jawaban Mitch itu disiarkan di TV.
Di sisi lain, Diller bersama Bennett dan Covert telah membersihkan jalur yang akan dilalui oleh pasukan Jenderal Dostum. Sementara Mitch baru mengetahui tentang pengiriman pasukan lain bersama Jenderal Atta. Spencer mengatakan jika tugas Mitch sekarang juga berdiplomasi dan menjaga aliansi utara tetap utuh. Get through the gauntlet. This kills us half. Northern Alliance together. Dan benar saja, Jenderal Dostum yang mengetahui tentang pasukan Jenderal Atta marah. Ia mengatakan tak akan membiarkan pasukannya mati demi Jenderal Atta. Ia mengatakan harus menguasai kota Masar sebelum Jenderal Atta. Dan Mitch mengatakan ia akan tetap berangkat meskipun Dostum dan pasukannya mundur. Dan Dostum menjawab, maka kalian akan bertempur dengan 12 orang saja. Lalu Mitch mengingatkan kembali ajarannya Dostum kepadanya. Ia mengatakan jika Dostum bukanlah kesatria, ia hanya panglima perang, tapi Dostum tak peduli. Dengan wajah murung, Mitch kemudian memberitahu situasinya kepada anak buahnya. Ia mengatakan bahwa mereka tinggal selangkah lagi mengalahkan Al-Qaeda dari Afghanistan. Tapi tanpa bantuan Dostum, rasanya sangat sulit. Kemungkinan mereka tak akan selamat kali ini. Tapi jika mereka menyerah di sini, kejadian 9 November akan terjadi lagi dan lagi. Ia mempersilahkan pasukannya untuk membuat keputusannya sendiri. Ia mengatakan ia tidak akan menyerah, pun demikian dengan seluruh pasukannya.